Bapak Ibu, ini adalah surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 SE garing 1 Romawi tahun 2022 yang berisikan tentang penyusunan dan format belangko SKP periode Juli-Desember tahun 2022 mulai dari JPT sampai ke pejabat fungsional. Ini adalah atasan penilai. Kemudian kita akan melihat format belangko-belangko yang akan kita kerjakan pada periode Juli sampai dengan Desember 2021. Ini adalah formulir SKP periode Januari-Juni yang sudah kita kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini format penilaian. Kemudian ini adalah SKP-nya untuk periode Januari-Juli 2021. Kemudian kita akan lihat juga format SKP 2021, ini format SKP JPT, ini format SKP pejabat administrasi, kemudian format SKP pejabat fungsional, dan format penilaian SKP JPT, format penilaian SKP pejabat administrasi, dan format SKP pejabat fungsional. Yang selanjutnya merupakan penilaian kinerja periode Juli-Desember 2021, kemudian integrasi hasil penilaian, dan terakhir adalah laporan penilaian 2021 dan nilai SE-nya. Kita lanjutkan dengan cara pengisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan mencoba mengisi SKP JPT periode Juli-Desember 2021 sesuai dengan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Kita mulai dengan perjanjian kinerja tahun 2021. Unit kerja kita isi dengan nama unit kerja. Contoh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian pada kolom nomor kita isi dengan nomor urut. Nomor 1, sasaran strategis yang tertuang di dalam rentra adalah meningkatnya dokumen kependudukan. Kita isi mulai dari dengan nomor kolom 1, kita isi dengan nomor urut nomor 1. Kemudian kita isi sasaran. Sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya persentase kepemilikan
dokumen kependudukan, dan pencatatan sipil. Selanjutnya kita isi indikator kinerja. Indikator kinerjanya adalah persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Targetnya adalah 98 dengan satuan target persentase. Kemudian kita lihat juga sasaran yang kedua adalah meningkatnya predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikatornya adalah predikat Sakip. Target adalah 84. Satuan target adalah nilai. Selanjutnya kita isi sasaran yang kedua. Sasaran yang kedua dalam rentra adalah meningkatnya nilai Sakip dengan indikator kinerja nilai Sakip. Target adalah 83. Satuan target nilai. Inilah perjanjian kinerja tahun 2021 JPT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya kita akan membuat SKP JPT berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021. Sasaran kinerja pegawai pejabatan pimpinan tinggi kita isi mulai dari nama instansi. Nama instansi kita buat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Periode 1 Juli 2021 31 Desember 2021. Kemudian kita lanjutkan dengan nama pegawai yang dinilai. Kita isi dengan nama Mansur. Ini pegawai 196808083001 dengan pangkat golongan
pembina tingkat 1-4B. Setelah itu kita isi jabatan. Jabatan adalah kepala dinas. Kemudian unit kerja kita isi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, pejabat penilai. Kita isi dengan nama pejabat penilai. Misalnya, kita isi dengan nama Herman MM. Ini pejabat penilai 1966 0102 199 304 1002. Kemudian pangkat golongan. Pembina utama muda 4C. Jabatan adalah sekretaris daerah. Kita buat unit kerjanya adalah sekretariat daerah. Setelah itu, kita akan mengisi rencana kerja. Ini sudah langsung tercopy link pada sumbernya PK. Meningkatnya persentase dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian, kita bisa copy yang dari sasaran kedua ke SKP JPT. Seperti ini Bapak Ibu, sudah kita buat SKP JPT dengan 2 sasaran. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kinerja tambahan. Jika ada ditambahkan dan jika tidak ada tidak diisi. Kita akan mencoba mengisi manual indikator kinerja. Setiap indikator kinerja pada SKP harus disusun manual indikator kinerjanya. Baik itu untuk indikator kinerja JPT, indikator kinerja pejabat administrator, dan pejabat fungsional yang lainnya. Kita mulai dari perspektif. Ini boleh diisi dan boleh tidak. Kita lanjutkan dengan pengisian rencana kerja. Kita copy paste aja dari SKP JPT. Rencana kinerja kita isi. Kemudian sasaran pada PK menjadi rencana kerja pada SKP. Kemudian indikatornya juga kita copy paste dari indikator kinerjanya. Kemudian definisinya adalah untuk mengetahui kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
di Kota Samarinda. Serta sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan di lokasi sehingga penduduk mendapatkan pelayanan yang prima. Kita lanjutkan dengan formulasi penghitungan. Di sini kita membuat rumus jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan skala prioritas nasional dibagi target kali 100%. Kemudian dikali 100. Dibagi target kali 100. Inilah cara menghitung indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, satuan pengukur adalah persentase. Keluarannya adalah outcome, jenis indikator kinerjanya adalah outcome. Kemudian unit penanggung jawab adalah Dinas Kependudukan, unit penyedia data adalah Dinas Kependudukan, sumber data adalah pengolahan data dari SIA online. Jangka waktu 1 tahun, periode pelaporan tahunan. Oke Bapak Ibu, inilah cara mengisi manual indikator kinerja. Nanti kita akan melanjutkan, setiap indikator juga diisi seperti itu. Ini adalah format penilaian SKP JPT. Kita isi nama dinas, kita copy dari SKP JPT. Atau dari PK kita isi. Selanjutnya, karena tadi kita sudah melingkan dari SKP JPT ke penilaian SKP JPT, maka untuk nama, NIP, dan lain-lain sudah langsung tercopy link atau terpaste link seperti ini, tidak mengetik ulang kembali. Begitupun dengan rencana kerja, ada 2, indikator kinerja ada 2. Sasaran pada PK itu menjadi rencana kerja pada SKP.
Kemudian indikator pada PK, indikator kinerja pada PK menjadi indikator kinerja individu pada SKP. Begitupun target sumbernya dari PK. Nah, kita lanjutkan pengisian realisasi. Pengisian realisasi kita isikan pada kolom 7. Jika pada indikator kinerja individu yang pertama dengan target 98, kemudian setelah diolah data tercapai realisasinya 99,20%, maka kita isikan secara manual. Ini secara langsung karena sudah ada rumusnya, langsung terisi dengan nilai tertimbang dengan kondisi normal dengan rumus untuk kondisi normal. Kemudian kita lanjutkan pada nilai sakit mendapatkan nilai 84. Sumbernya adalah dari laporan hasil evaluasi inspektorat. Maka kita isikan nilai sakit realisasinya adalah 84. Secara otomatis angka pada capaian IKI bergerak karena sudah ada rumusnya. Nah, untuk SKP dengan nilai tertimbang 110. Bapak Ibu, jika ada tugas tambahan, kita bisa mengisikannya ke sini. Sumbernya juga dari SKP JPT di sini. Jika kosong, maka otomatis pada penilaian SKP JPT juga tidak ada isinya. Dan ini kita kosongkan semua. Maka kita akan melihat nilai akhir pada SKP adalah 110. Seperti ini. Ya. Kemudian di bawah kita isi dengan nama tempat, kemudian bulan Januari 2022. Pejabat penilai kita bisa kopikan langsung dari atas. Kemudian NIP-nya kita juga bisa kopikan langsung dari atas. Bapak Ibu, ini penilaian SKP JPT. Kita lanjutkan dengan SKP JPT yang nantinya akan kita print. Ini adalah SKP JPT yang sudah selesai. Ini merupakan draft awal dan ini adalah SKP-nya. Kita isikan di sini periodenya 1 Juli 2021
sampai dengan 31 Desember 2021. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pengisian penilaian SKP atau kita lihat SKP JPT yang nantinya akan kita cetak. Ini adalah SKP JPT yang akan kita cetak. Kita isikan di bawahnya tempatnya, Samarinda, 1 Juli 2021. Dan ini adalah penilaian SKP JPT yang sudah terisi. Ini telah kita isi nama, tempat, tanggal, dan bulan dan tahun. Ini pejabat penilai kinerja. Ini sudah selesai untuk pengisian atau penilaian SKP JPT periode Juli Desember 2021. Kita lanjutkan dengan penilaian prestasi kerja. Untuk penilaian prestasi kerja periode Januari-Juni, kita menginputkan nilai yang sudah tertera pada SKP Januari-Juni seperti ini. Ini sudah terisikan, kita pindahkan secara manual. 80, 86, 99, 99, 91, 80. Nilainya. Untuk nama pejabat penilai dan nama PNS yang dinilai secara otomatis karena sudah dipasterlingkan langsung terisi. Di sini dengan tanggal penilaian 30 Juni 2021. Setelah kita isi, kita input secara manual, maka akan terlihat nilai akhir pada SKP Januari-Juni 2021. Kita juga mengisikan di sini nama, tempat, tahun, dan bulan dan tahun. Ya, ini adalah SKP Januari-Juni. Sudah selesai, kita isikan. Selanjutnya akan kita isi juga penilaian kinerja periode Juli-Desember. Sama seperti yang tadi, secara otomatis nama pejabat penilai dan PNS yang dinilai akan terisi dengan sendirinya karena sudah dipasterlingkan. Kemudian kita akan mengisi sasaran kinerja pegawai. Kita lihat nilai di sini 110. Apakah nilai di sini kita cek ke penilaian SKP JPT. Ini otomatis karena sudah ada rumus, kita langsung nilai tersebut langsung secara otomatis masuk ke periode Juli Desember seperti ini.
Kemudian untuk nilai perilaku kerja pegawai, kita menginput secara manual dengan hasil penilaian yang telah diberikan oleh atasan langsung dari JPT tersebut. Ini adalah nilai akhir pada periode Juli dan Desember. Kemudian kita lihat untuk integrasi nilai antara semester 1 dan semester 2. Ini adalah integrasi nilai antara semester 1 dan semester 2. Karena ini sudah dengan tersendirinya ada rumus, maka kita tidak menginput kembali nilai ini pada POM integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Dengan tanggal integrasi nilai itu kita isikan pada tanggal 3 Januari 2022. Ini adalah hasil akhir dari nilai semester 1 Januari Juni dan semester 2 Juli Desember 2021. Dengan nilai kinerja PNS tahun 2021 108,58 dengan predikat baik. Kemudian kita juga akan mengisi di sini nama, tempat, tanggal, tahun, Samarinda 3 Januari 2022. Oke, Bapak Ibu, pada yang selanjutnya, yang terakhir, laporan penilaian dokumen secara keseluruhan. Di sini kita akan melihat laporan dokumen karena sudah menggunakan rumus, otomatis di sini sudah langsung terisi. Nama pejabat penilai kinerja juga sudah langsung terisi. Untuk atasan pejabat penilai kinerja, kita mengisikannya nama wali kota. Nama wali kota kita isikan dengan nama Abdul. NIP kosong, pangkat golongan kosong, jabatan adalah wali kota, unit kerja pemerintah kota atau pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, bisa kita isikan sesuai dengan di mana kita berdomisili. Ini hanya contoh. Selanjutnya kita akan lihat nilai akhir yang sudah terintegrasi pada periode Januari Juni dan Juli Desember. Ini adalah nilai akhir. Kita lihat laporan dokumen penilaian kinerja, pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja, penilaian kinerja. Kita lihat nilai SKP dari Januari, Juni, Juli, Desember mendapatkan nilai 109,50. Nilai perilaku kerja Januari, Juni, dan Juli, Desember 106,63 dan nilai SKP ditambah nilai perilaku kerja pada tahun 2021 108,58. Ide baru belum ada, maka nilai kinerja pegawai adalah 108,58. Untuk yang ini kita bisa copy pastekan dari nilai integrasi ini. Ya, sudah terisi semua. Maka kita lihat ke bawah, kita harus isi juga tempat, tanggal, dan tahun
pada saat SKP ini dibuat. Ini kita bisa isikan ke sini. Mengambil di sini, ya, 3 enter. Kemudian ini kosong. Oke. Kemudian ini tempat, tanggal, kita isikan Samarinda 3 Januari 2022. Begitu juga dengan yang nomor 11, atasan langsung penilai kinerja atau pejabat penilai kinerja, kita isikan juga seperti ini. Kemudian pada atasan pejabat penilai kita isi juga tanggal, tahun, dan bulannya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai cara pengisian SKP periode Juli-Desember untuk JPT Pratama. Kita akan lanjutkan nanti dengan pengisian SKP eselon 3 atau di bawah JPT Pratama. Kita lanjutkan pengisian perjanjian kinerja tahun 2021 pejabat di bawah JPT Pratama, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kita akan mencoba menindaklanjuti hasil yang matrik peran hasil yang turunan dari JPT tadi. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya persentase wajib KTP yang memiliki KTP L. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatnya penduduk 0 sampai 18 tahun memiliki akta kelahiran. Kemudian meningkatnya penduduk usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari memiliki kartu identitas anak atau KIA. Ini adalah perjanjian kinerja tahun 2021 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Ada 3 sasaran. Kemudian kita isikan indikator kinerja. Indikator kinerjanya adalah persentase wajib KTP yang memiliki KTP L. Kemudian dengan targetnya 98. Satuan target adalah persen. Yang kedua, sasaran kedua, meningkatnya penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran. Indikator kinerjanya adalah persentase penduduk 0 sampai 18 tahun
yang memiliki akte kelahiran. Targetnya 98%. Satuannya adalah persentase. Kemudian sasaran ketiga, indikator kinerjanya adalah persentase penduduk 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari memiliki kartu identitas anak atau KIA. Targetnya adalah 60% atau dengan satuan target persen. Ini adalah perjanjian kinerja Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kita lanjutkan ke rencana sasaran kinerja Kepala Bidang Administrasi Kependudukan. Atau kita buat saja di sini pejabat administrator. Ini sudah kita isi nama unit kerjanya, kemudian periode penilaian, ini sudah kita isi, otomatis dia sudah tercopy paste dari PK, dari SKP. Kemudian kita isi nama pejabat penilai, kita bisa copy paste dari SKP JPT. Kita lihat di sini, kita tinggal copy paste aja lagi. Ini kita pindahkan, kemudian ke sini. Kita copy pastekan dari SKP JPT yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian jabatan kita copy juga. Oke, begitu juga dengan unit kerja. Secara otomatis kalau kita sudah melingkannya, jika terjadi perubahan, maka kita tidak harus mengetik ulang karena sudah langsung terisi pada form sebelumnya. Nah, ini adalah rencana SKP Eselon 3 atau pejabat administrator dengan jabatan Kabid Pelayanan Adminduk. Ini sudah ada draft SKP pejabat administrator atau rencana kinerja administrator. Nanti rencana kerja ini, rencana SKP ini akan direview oleh pejabat pengelola kinerja. Bapak Ibu, untuk kinerja tambahan jika ada bisa diisikan, jika tidak ada juga kita tidak harus mengisikannya. Kita lanjutkan dengan penilaian SKP. Ini secara otomatis karena dia sudah dibuatkan rumus, secara otomatis dia sudah langsung terisi. Dan kita akan memasukkan pada rencana atau draft
penilaian SKP. Ya, kita coba isi. Kita hapus dahulu yang kosong, yang tidak ada isi. Kita hapus. Selanjutnya kita akan mengisikan realisasi dari kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Ini kita isi secara manual. Ternyata pada tahun 2021 baru tercapai 98,67. Ini karena sudah ada rumus, dia langsung bergerak di sini capaiannya. Sini juga sudah berisi dan ini nilai tertimbang juga sudah berisi. Kemudian untuk penduduk 0-8 tahun juga baru tercapai 98,97%. Langsung berubah. Dan kemudian penduduk kurang dari 17 tahun dan 1 hari yang memiliki KIA itu tercapai 65,60%. Nah, Bapak Ibu, maka keluarlah nilai tertimbang. Ini karena sudah ada rumus, sini sudah ada rumus, sini sudah ada rumus, di sini juga sudah kita kinerja utama, dia merupakan kinerja utama, nilainya 1, skornya 1. Maka setelah kita isi realisasi ini, secara otomatis nilai tertimbangnya juga berisi, karena ini sudah dibuat rumusnya atau sudah di-link-kan rumus-rumusnya, dan nilai akhirnya adalah 112,96. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan SKP Kabid yang akan kita cetak. Ya, ini adalah SKP Kepala Bidang Pelayanan Adminduk yang akan kita cetak. Sasaran kinerja pegawainya sudah terisi dan target sudah terisi dan yang di bawah juga sudah terisi. Nanti kita hanya melingkan untuk nama-nama yang di bawah, kita linkkan dengan nama-nama pada PK-nya yang pertama. Oke Bapak Ibu, ini adalah SKP yang nanti kita cetak. Sudah selesai, kita lanjutkan dengan penilaian SKP. Kita lanjutkan dengan penilaian SKP. Sama seperti tadi, ini sudah otomatis terisi dan ini juga sudah otomatis terisi. Kemudian kita akan melihat yang di bawah juga sudah terisi. Ini untuk periode Juli-Desember. Ini sudah diisi, kita copy pastekan nama yang di atas. Ya, sudah terisi, kita tinggal mencetaknya. Kemudian kita masuk ke penilaian kinerjanya untuk periode Juli-Desember. Kita lanjutkan dengan penilaian kinerja PNS periode Juli-Desember 2021. Ini adalah format penilaiannya. Untuk nama pejabat penilai dan PNS yang dinilai itu sudah terisi secara otomatis karena kita sudah menggunakan rumusnya atau sudah kita paste linkkan. Selanjutnya kita akan mengisi nilai perilaku. Nilai perilaku dan sasaran kinerja periode Juli-Desember. Untuk yang ini SKP ini sudah secara otomatis masuk karena sudah dipakai rumus dan paste link dari penilaian SKP Kabid O27, atau kita bisa melihatnya dari sini. Ini otomatis dia sudah pindah ke sini. Ya.
Kemudian untuk yang nilai ini kita isikan secara manual sesuai dengan nilai perilaku yang diberikan oleh atasan kita. Seperti ini, kita isikan secara manual. Ini adalah hasil penilaian perilaku kinerja oleh atasan kita. Setelah kita isikan, maka secara otomatis nilai akan keluar seperti ini. Ini adalah nilai SKP pada periode Juli-Desember 2021. Selanjutnya kita akan di bawah seperti ini sudah dipasterlinkkan saja dengan nama yang di atas supaya kita tidak mengetik dua kali seperti ini. Begitu juga dengan yang ini kita pasterlinkkan saja dengan nama yang di atas. Baik, begitupun dengan NIP-nya. Selanjutnya kita akan melihat integrasi antara Januari, Juni, Juli, Desember. Oke, ini adalah penilaian kinerja periode Juli-Desember. Sudah kita isikan. Maka kita akan melihat integrasi nilai hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021 periode Januari-Juni 2021 dan Juli-Desember 2021. Maka nilai kinerja PNS tahun 2021 adalah 116,20 dengan predikat baik. Jadi melatih nilai kinerjanya pada tahun 2021 adalah 116,20 dengan predikat baik. Kemudian yang terakhir kita akan membuat laporan dokumen penilaian yang juga nanti akan kita cetak. Kita lanjutkan, kita lihat ini hasil penilaiannya karena sudah menggunakan rumus, sudah langsung terisi. Ini juga sudah langsung terisi, sini sudah langsung terisi. Kita akan lihat copy paste dari atasan langsung dari SKP JPT tadi. Kemudian jabatannya kita lihat di sini. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai pengisian SKP Kepala Bidang atau Jabatan Administrator. Kita cetak, kemudian nanti kita tinggal menandatangankan sama atasan langsung dan pejabat penilai atasan langsung. Kemudian yang di bagian bawah juga kita isi sama dengan cara pengisian pada JPT tadi. Oke Bapak Ibu, demikianlah cara pengisian SKP Juli-Desember tahun 2021 untuk JPT dan Jabatan Administrator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.